Oke, baik. Selamat pagi semua rekan-rekan mahasiswa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya hari ini ya. Oke. em, jadi hari ini di live session pada hari Jumat pagi ini jam 9 ya, jam 9.37 sudah lewat 7 menit. Jadi kita em, review materi yang kemarin kita jalankan di offline session, jadi di lab A. Nah, sebenarnya ada bagusnya sih rekan-rekan mahasiswa yang tidak bisa datang di offline session di kelas itu hadir pada online session pada pagi ini, karena agar ada distribusi materi yang seimbang gitu, yang adil. Oke, jadi saya mulai saja, saya share screen dulu ya. Saya share screen. Oke, baik. Sudah terlihat ya di layar rekan-rekan semuanya. Jadi kemarin kita berlatih gitu ya, berlatih atau belajar project photo restoration. Nah, itu dalam bahasa Indonesianya restorasi foto atau memperbaiki foto yang sebelumnya itu tampak ada rusak gitu ya, ada noda atau ada kerutan atau ada lipatan, itu diperbaiki dengan tools-tools yang tersedia di Photoshop. Nah, di sini kita udah dapat contoh file image before dan after, sebelum dan sesudah diedit gitu ya. Nah, dalam hal ini foto portrait ini dia diedit menjadi tampilan grayscale. Nah, sebenarnya bisa saja kita menyiapkan foto ini untuk berwarna gitu, seperti yang kita lakukan kemarin. Itu tergantung dari kebutuhan sebenarnya. Oke, nah langkah pertama dalam restorasi, misalnya dari file ini misalnya kita dapatkan, nah kita pisahkan dulu file yang akan kita olah dengan file yang sudah jadi gitu. Nah, langkah pertama kita lihat dulu image size-nya. Jadi caranya kita bisa pilih di image, lalu image size. Itu cara pertama. Nah, di sini kan terlihat bahwa ukuran pixel terkecil itu adalah 776 dengan resolusinya 72 pixel per inch. Untuk kondisi seperti ini sebenarnya sudah bisa kita buat, hanya saja kalau misalnya diperlukan untuk dicetak, jadi sebaiknya kita atur resolusi pixel per inch-nya, DPI-nya itu menjadi minimal 300 dpi. Atau di sini dia pixel per inch seperti ppi. Nah, kalau dia kondisinya scale styles-nya, constraint proportion-nya dalam dicentang, dan itu berarti kalau kita ubah satu saja di parameter ini, dia akan otomatis menyesuaikan. Misalnya di sini tingginya dia 3234, kita atur jadi misalnya 2000 gitu. Nah, otomatis yang di atas, yang width-nya itu dia mengikuti. Jadi lebarnya mengikuti tingginya. Itu karena kita mengaktifkan scale styles dan constraint proportion-nya. Nah, ketika kita memperbesar aset gambar, itu sebenarnya ada Photoshop tuh menyediakan fitur yang namanya resampling image. Jadi resampling image itu terkait dengan bagaimana pixel-pixel itu dikelola gitu. Di sini ada pilihannya, ada bicubic automatic, ada sharper, ada smoother, ada bicubic biasa, bilinear, nearest neighborhood. Ini semua sebenarnya punya profilnya masing-masing, jadi bisa Anda telusuri lebih dalam. Nanti bisa di Adobe-nya bisa ditelusuri lebih dalam, tapi untuk kasus ini kita gunakan yang bicubic smoother karena dia dalam keterangannya disampaikan bahwa bicubic smoother ini best for enlargement, artinya bahwa dengan memilih fitur ini gambar yang diperbesar itu punya profil pixel yang disesuaikan gitu ya, jadi tidak pecah jadinya dia. Jadi masih dia mengenerate pixel-pixel itu, jadi ada algoritmanya sehingga dia tampil lebih smooth gitu ya.
Oke, nah kita sudah dapatkan di sini. Setelah itu kita pisahkan ya. Jadi kita bisa duplicate saja duplicate-nya. Kenapa sih diduplicate? Untuk menjaga agar file aslinya itu tidak rusak gitu ya. Jadi kita duplikasi dulu. Nah sebenarnya bisa diberi nama juga, tapi kita buat duplikatnya saja. Yang file asli sebelumnya kita simpan saja dulu. Nah sebelumnya suara saya jelas ya, terdengar ya? Jelas banget Pak. Oke, terima kasih. Jelas Pak. Oke, nah selanjutnya kita akan mengambil satu foto ini, satu foto saja, karena kita kan projectnya adalah restoration ya, foto restorationnya, merestorasi foto. Restorasi itu dalam artian memperbaiki kembali tampilannya seperti semula sih gitu konsepnya. Oke, jadi untuk memisahkan, jadi kita bisa pakai, ada banyak alternatif cara. Salah satunya yang bisa rekan-rekan mahasiswa lakukan adalah dengan selection dulu, misalnya rectangle marquee tools. Jadi kita seleksi bagian foto yang akan kita restorasi gitu ya. Kita seleksi dulu. Nah, selanjutnya kita pilih di bagian image, lalu di sana ada crop. Nah dengan crop itu kita sudah dapatkan gambar atau foto yang akan kita olah gitu. Nah cara yang kedua itu kita bisa gunakan yang namanya crop tools. Nah di sini ada crop tools. Nah kalau kita mengaktifkan crop tools di image itu langsung dia dibingkai gitu ya. Ada satu frame yang masing-masing pojoknya itu, bahkan di tengah itu ada tanda. Nah tanda itu apa sih? Jadi kita tinggal geser, jadi kita arahkan kursor ke bagian kanan atau di bagian pojok itu. Ketika kursor ikonnya dia berubah, kita langsung tarik tuh. Nah seperti itu. Oke. Nah untuk mengkonfirmasi pilihan kita pilih yang centang yang di atas. Oke, nah itu kita sudah mengkonfirmasi bahwa ini adalah pilihan yang sudah kita buat. Selanjutnya kita sudah bisa memulai. Bagaimana sih memulai yang baik? Memulai yang baik adalah kita duplikasi dulu layer yang ini. Jadi kita duplikasi layer aslinya sehingga kita simpan yang versi aslinya. Kenapa sih disimpan? Agar kalau kita memerlukannya suatu saat nanti itu masih tersimpan dalam satu file Photoshop ini, PSD-nya. Oke, untuk duplikasi sama juga ada banyak cara ya. Versi pertama misalnya ada klik kanan pada layer. Nah di sini selalu ingat ya bahwa di layer ini ada 3 dia di strukturnya. Jadi ada visibilitasnya, ada matanya. Itu kalau kita matikan dia nanti tidak akan terlihat. Tapi di sini dia ada icon gembok gitu ya. Gembok itu artinya layernya terkunci. Kita tidak bisa melakukan apa-apa di layer ini. Jadi kita bisa tapi kita bisa duplikasi. Jadi tidak bisa digores, jadi tidak bisa dia diubah gitu ya. Di sini dia kita duplikasi saja dulu. Sebenarnya di sini kuncinya di atas. Oke. Kita duplicate layernya. Caranya kita klik kanan di nama layer lalu pilih duplicate layer. Nah kita bisa rename, kita bisa beri nama duplikasi layarnya itu di Windows ini, atau bisa juga kita beri nama nanti di layernya. Oke, misalnya seperti itu. Jadi dia langsung sudah ada di layer di atasnya. Nah, cara yang lain, jadi kita bisa pilih di layer lalu pilih duplicate layer. Sama juga dia munculnya di sini. Atau kita bisa drag ke icon yang nyala. Jadi kalau kita mau drag sini hanya ada 2 icon.
icon yang masking dan icon yang new layer. Nah, seperti itu, ada 3 cara itu. Jadi silakanlah dipilih yang mana yang menurut Anda paling efisien, efektif, dan paling nyaman gitu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa beri nama juga. Kita klik 2 kali di layer name-nya, di nama layernya. Oke. Nah, selanjutnya, ada bagusnya juga kita buatkan dia frame. Maksudnya frame di sini kan ada frame-nya nih, ada bingkainya gitu. Jadi kita buatkan frame. Misalnya caranya kita bisa klik, atau di sini kita kontrol. Jadi Anda sambil menekan tombol kontrol pada keyboard, Anda klik kiri. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya dari selection ini Anda bisa pilih select, lalu modify. Oh, di sini pilih layer yang di atas, lalu pilih select, modify. Di situ ada border ya. Di sini ada width-nya, ada berapa pixel. Nah, di situ ada bordernya juga. Tapi sebaiknya kita buat bordernya itu lebih besar, gitu, lebih bingkainya lebih tebal gitu. Oke. Nah, dari sini kita bisa buat tambahan. Kita warna, misalnya kita buat frame di atasnya. Misalnya dia seberapa besarnya, sedikit. Lalu kita jadikan satu line. Nah, kita sudah dapatkan frame di sini. Ya, ini dia ada frame-nya di sini. Tapi di sini masih ada, nanti kita bisa atur. Jadi ada frame yang kita buat. Jadi kita buat bolong di sana. Jadi di sini kalau kita lihat ada frame di sini. Jadi frame itu bagus untuk memberikan batas di bagian kiri dan kanan. Intinya membingkai lah. Nah, kemudian baru kita bisa langsung kerjakan di bagian yang noda-nodanya. Kebetulan di sini tingkat kerusakannya tidak terlalu parah gitu ya. Jadi yang di wajah itu hanya sedikit, ya, di baju juga sedikit gitu. Nah, kita bisa mulai dengan pakai healing brush tools. Nah, sebenarnya untuk cara bekerjanya, jadi kita bisa langsung kita touch up, atau bisa saja kita jadikan dia grayscale dulu. Tapi dalam praktek yang saya tampilkan ini, kita langsung touch up dari yang sudah ada, nanti baru kita jadikan grayscale. Nah, di sini bisa kita pakai yang healing brush tool atau spot ya. Spot gitu. Nah, itu langsung kita terapkan di layer si anak itu. Nah, dia langsung dia membaca pixel-pixel itu. Tapi kalau dia healing brush tool itu dia membaca dengan model yang spot healing brush tools, dia membaca polanya, dia membaca pola pixelnya. Lalu dia diproses nih. Jadi prosesnya ada waktu yang berbeda. Nah, di sini ada content aware spot healing. Atau bisa juga kita gunakan yang
clone stem tool. Jadi clone stem tool ini dia memindahkan. Jadi cara kerjanya kita tahan tombol Alt untuk memilih bagian yang dipindahkan. Nah, Anda bisa lihat itu kalau kita bawa ke yang spot yang lain, dia masih membawa yang bagian yang tadi, tapi di sini dia bagian samping-sampingnya terlihat blur. Nah, itu karena si stem tool ini punya profil seperti brush. Kalau kita bisa lihat di sini ada, kalau kita klik kanan dia punya ada pilihan banyak. Jadi kalau kita pilih yang sisinya solid, nah dia menjadi terlihat berbeda gitu ya. Tadi kan kalau dia sisinya blur, tampilannya dia berbeda. Kalau kita klik kanan, tampilannya solid, nah dia berbeda. Nah, bisa seperti itu. Cuman kita harus benar-benar memastikan posisi pas. Atau bisa juga kita buat selection. Kita seleksi yang di bawah ini dari layer yang ada, kemudian kita duplikasi. Jadi dalam posisi selection aktif kita tekan Ctrl J. Nah, kemudian kita pindahkan dengan Move Tools. Ya, seperti itu. Nah, nanti di bagian ini kita kita hapus dia. Nah, hapus itu bisa dengan eraser, bisa dengan penghapus yang ini, atau bisa juga dengan masking gitu ya. Karena konsepnya masking itu kan kalau kita nambahin hitam di sana itu berarti dia seperti menghapus dia. Kalau kita tambah putih berarti menampilkan kembali seperti itu. Jadi seperti ada satu bidang. Kalau kita tambahkan warna hitam berarti dia bolong gitu ya. Kalau kita tambahkan putih, warna putih berarti dia menampilkan kembali. Jadi kok saya bisa lakukan sini dengan gradient kita bisa buat blending, jadi lebih blended ya. Nah, seperti itu. Nah, kita tutup seperti itu. Dan kita bisa merge, kita bisa merge layer yang di atas itu ke layer yang di bawah untuk kembali kita touch up. Tuangin di airnya tuh, tuangin di tempatnya. Oke. Nah, itu kalau yang di bagian sini. Nah, di sini kan sebenarnya sudah mulai terlihat ada bidang yang sudah bersih gitu ya. Jadi kita bisa bawa itu ke bagian yang lain. Misalnya kita pakai rectangle. Nah, di sini juga sebenarnya bisa juga kita pakai move tools, tapi sambil memindahkannya kita menahan tombol Alt gitu ya. Itu artinya kita sudah harus memindahkan pixel-pixel itu. Cuma di sini dia berbeda, dia intensitasnya. Jadi masih kita perlukan untuk di touch up ya. Ya, seperti itu. Kita bisa memindahkan juga sih sebenarnya. Misalnya di bagian ini kita pindahkan ke situ, atau kita bisa langsung di touch up di bidangnya, di gambarnya. Nah, biasanya sih ada cacatnya itu dia seperti ini. Kadang ada bagian pixel yang di bagian hitam ini dia masuk keluar juga di sini. Jadi bagian inilah kita perlu untuk memindahkan bagian itu dengan move tools, lalu sambil menahan tombol Alt. Langsung dia sudah tertutup di Rectangle Selection. Kita pakai move tools atau tekan V lalu Alt seperti itu. Jadi bisa juga kita memindahkan gitu. Nah, tinggal nanti untuk yang bagian yang kurang rapinya, batasnya itu kita rapikan dengan healing brush tools atau spot healing brush tools. Bisa kita pindahkan seperti itu semua. Jadi kita buat dan pindahkan. Kita seleksi, kemudian pakai move tools kita pindahkan. Bisa seperti itu. Kita seleksi lagi, pindahkan. Sini di bagian yang kurang rapi ini kita pakai spot. Nah, ini brush tools itu. Nah, bisa seperti itu.
sebagian juga kita bisa pakai selection, jadi kita seleksi lalu kita pindahkan, tapi dengan menahan tombol ALT sehingga dia berubah ikonnya. Cuma di sini kan dia ada bagian yang terlihat ya batasnya, jadi berarti lebih bagus digunakan spot ini. Oke, sini kan sudah selesai. Nah, selanjutnya kita langsung saja jadikan dia grayscale gitu ya. Nah, di sini sebenarnya dia masih ada warnanya, dia ada kecoklat-coklatan, kalau Anda bisa perhatikan sini ada warna kecoklatan. Nah, kita bisa menggunakan grayscale. Nah, seperti yang saya sampaikan juga pada pertemuan yang lalu, grayscale itu bisa kita dapatkan dari desaturate atau dengan black and white ya. Nanti kita rapikan dulu pojok-pojok. Di sini kita rapikan. Oke. Oke, sekarang kita jadikan dia grayscale. Cara pertama adalah Anda pilih di image adjustment, itu ada pilihannya desaturate. Jadi desaturate itu menghilangkan saturasinya, makanya namanya desaturate. Sebenarnya ada di sini di hue and saturation, kita kan mengatur, kalau di hue and saturation kita kan mengatur saturasinya, di sini ada saturasi. Nah, kalau kita pakai image adjustment desaturate, secara otomatis dia akan menjadi grayscale gitu. Nah, dia langsung ada menghitung pixel yang saturasinya dimatikan, disaturate atau dibawa ke kiri, dibawa nilainya 0 gitu ya. Nah, namun ada juga yang kita bisa memilih untuk menggunakan black and white. Jadi image adjustment black and white. Nah, di sini dihitung dia. Jadi warnanya itu dihitung. Komposisi unsur merah itu pada hitam itu dia dihitung. Jadi kalau kita geser ininya, slidernya, dia akan tampak sebenarnya pada preview di sini kalau kita centang previewnya. Nah, seperti itu. Karena di warna hitam di grayscale itu masih ada kandungan warna-warna yang lain gitu. Seperti itu. Oke, jadi kita sudah punya gambaran kecil yang grayscale. Nah, sebenarnya di sini selanjutnya bisa kita lakukan hal-hal yang mungkin bisa membuat foto itu menjadi punya value gitu ya. Jadi misalnya kita berikan dia warna, atau kita bisa buatkan gigi di sana ya, kita tambahkan gigi. Nah, misalnya kita mau menambahkan gigi, jadi kita cari. Oke, jadi sampai di sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan sampai di sini. Jelas ya? Apakah suara saya ini Aji Sesirop? Saya lupa untuk apakah saya mengaktifkan Aji Sesirop atau tidak. Tapi sampai sini udah jelas ya. Saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, nah di sini misalnya kita berikan warna gitu ya. Jadi kita berikan warna, misalnya kita mau memberikan warna atau kita tambahkan gigi. Nah, untuk menambahkan gigi, jadi kita cari dulu gambar atau kita cari dulu foto gigi yang kira-kira cocok untuk menggantikan gitu. Kita pakai misalnya kita googling gitu misalnya di sini. Ya, misalnya kita lihat ada children's smile. Nah, perlu juga Anda perhatikan kalau kita nyari gambar di internet, coba cari gambar yang size-nya itu yang besar gitu ya. Jadi misalnya kita pakai Google Chrome, jadi di tools itu ada pilihan di size, jadi Anda pilih yang large.
Jadi kalau dia large dia punya batas minimal ukuran pixelnya gitu. Misalnya di sini kita pakai yang ini misalnya. Jadi open link in new tab. Nah, misalnya di sini itu 911 dia punya ukurannya. Di sini tapi tipenya gigi kelinci gitu ya. Kalau kita mau pakai gigi tipe gigi yang mana kita bisa lihat sini. Nah, smile nih kan ada. Nah, misalnya yang ini lebih beragamnya, lebih lengkap di giginya, senyumnya. Tapi ukurannya kecil. Oke, jadi kita lihat cari yang kayak misalnya yang ini nih. Nah, misalnya ini. 1000, yang kecilnya 1140. Image in tab. Harus di sini. Tuh ini. Oke, di sini ada giginya seperti itu. Ini juga bisa kita pakai. Misalnya kita pakai. Oke. Sekarang kita tinggal masukkan. Ini bagian giginya saja. Nah, di sini ada giginya di sini. Oke, jadi intinya kita sudah dapat giginya satu. Nah, selanjutnya kita buatkan dulu space. Jadi untuk giginya itu biar bisa terlihat gitu ya. Caranya kita buat selection dulu di ruang di mulutnya si anak kecil nih. Jadi kita bisa pakai pen tools, lalu kita bisa selection. Oke, kita pilih make selection. Jadi sini dia akan muncul seperti itu. Lalu kita buat group, lalu kita klik di bagian add layer mask. Nah, kemudian gigi yang tadi kita masukkan. Nah, untuk mengetahui di mana dia posisi giginya, Anda bisa pilih perlihatkan transform control. Nah, di sini dia. Nah, terus. Oke, jadi kita sudah punya giginya si anak kecil itu. Oke, ini giginya dari sini. Nah, misalnya di sini kan sudah ada warnanya, jadi kita tinggal berikan warna misalnya sekarang. Jadi untuk memberi warna, misalnya kita pakai skin tone color. Jadi kita bisa buat warna flat gitu ya, warna flat. Jadi kita bisa seleksi dulu bagian wajahnya. Jadi kita tambahkan. Terus buat seleksinya ditambahkan. Oke, lalu di bagian mata kita kurang. Nah, kita bisa pilih skin tone, misalnya di sini kita pilih yang warna kulit gitu ya. Lalu kita atur di layer stylenya, misalnya di soft light, atau apakah dia multiply, atau apakah dia di overlay. Nah, misalnya di overlay, jadi kita tambahkan merah dikit misalnya. Nah, ini juga bisa saja kita tambahkan lagi shading gitu ya, shading. Di sini kan karena di sini ada gelapnya, ada shading. Jadi kita bisa tambahkan shading dengan menambahkan misalnya di sini ada agak kemerah-merahan gitu, karena ada unsur merahnya gitu ya. Nah, di sini kita kasih dia misalnya soft light atau overlay. Kita atur opacity-nya. Kita udah dapat satu warna kulit dari si anak itu gitu.
Nah, dan selanjutnya, nah di sini sebenarnya kita kan sudah ada punya ada dua nih, ada skin tone, di sini ada shade. Shade itu artinya bayangan tuh. Nah, seperti itu sih untuk yang membuat skin tones. Jadi kita sudah punya ada foto yang diperbaiki gitu ya, dengan shade-nya di sini ada skin tone-nya, di sini ada shade-nya. Ini shade-nya, di sini ada skin tone. Seperti itu. Nanti kalau untuk di bagian di atas itu bisa dirapikan dengan cara yang tadi juga. Misalnya di sini di bagian skin tone-nya kita pakai kita kasih masking, lalu kita bisa pakai gradasi yang berwarna hitam, dari hitam ke transparan, itu untuk merapikan di bagian atas itu. Jadi biar dia lebih lembut gitu ya. Nah, seperti itu. Atau nanti rambutnya juga bisa kita touch up gitu, kita berikan warna misalnya hair di bagian rambutnya kita bisa berikan warna. Misalnya kita pakai brush, misalnya brushnya yang sisinya blur gitu ya. Kita bisa langsung di sini kita atur misalnya overlay gitu. Nah, di sini bisa langsung kita touch up rambutnya. Seperti itu. Jadi di sini ada warna kecoklatan ya sebenarnya. Ya, jadi kita sudah dapat sih sini si anak sudah kita warnai gitu. Jadi tinggal kita warnai yang backgroundnya dan segala macam. Bisa untuk apa bajunya juga kita bisa warnai. Nah, sudah jelas ya kira-kira ya mengenai retouching ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Sudah jelas ya? Boleh ditanggapi. Nah, jelas ya? Jelas sih, Pak. Oke. Nah, kalau gitu saya lanjut ke ini ya, ke project yang selanjutnya ya. Saya akan memperagakan editing untuk semacam apa retouching. Jadi kita kan berbicara tentang retouching, tema retouching. Oke, yang ini sudah. Sekarang nah sekarang mengenai content aware ya. Jadi di Photoshop tuh dia punya fitur namanya content aware. Jadi content aware itu semacam algoritma sih ya, kalau bisa dibilang ya. Semacam algoritma yang memungkinkan Photoshop itu dia menghitung atau membuat prediksi keberlanjutan pixel gitu ya. Keberlanjutan pixel maksudnya seperti apa sih? Nah, misalnya seperti ini nih, ada mercusuar ya. Mercusuar atau dalam bahasa Inggrisnya lighthouse. Itu bisa kita hilangkan, dan Photoshop itu dia akan menghitung bagian yang hilang itu akan diisi dengan pixel yang mana gitu. Jadi itu modelnya content aware. Jadi saya contohkan dulu. Jadi di sini kita awalnya kita jangan lupa untuk menduplikat dulu. Coba. Misalnya kita seleksi dulu untuk masuk lighthouse ini. Misalnya dengan yang sini ini size-nya. Kita perbesar di sini. Misalnya di sisi terkecilnya sudah di atas itu. Biar lebih halus gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita buat selection di sini misalnya di lighthouse di sesuatu. Selection.
tujuan kenapa sih robot station itu kan kita misi kita adalah menghilangkan si sesuatu dari foto ini. Nah kebetulan sih di sini ya fotonya dia tidak rumit gitu ya, maksud saya rumit karena di sini dia sudah punya pola. Jadi ada bidang yang dominan biru, lalu ada bidang yang kontras dengan biru itu. Nah, di Photoshop kita bisa menghilangkan si mercusuar itu dan kita isi di edit fill, kita bisa isi. Nah, di sini ada namanya contents-nya, ada content aware. Nah, kalau kita lakukan content aware tuh, jadi si mercusuar ini akan menghilang. Oke, jadi kita coba ya, saya rapal mantra dulu ya. Simsalabim abrakadabra, lama dia muter. Nah, dia hilang akhirnya. Oke. Nah, kenapa sih dia bisa seperti itu? Seperti yang saya sampaikan tadi, si Photoshop itu dia semacam punya algoritma memindahkan bagian yang hilang. Jadi memindahkan pixel-pixel yang lain ke bagian yang hilang. Jadi dia buat perhitungan. Nah, di sini kalau kita lihat di sini kan ada batu yang di sebelahnya itu yang dimasukkan ke situ. Tapi inilah dia ajaibnya si Photoshop ini. Dia bisa membaca pola, kemudian pola itu dimasukkan sehingga di sini ombak itu dia masuk ke dalam bidang yang hilang tadi. Jadi di sini juga ada dia pixelnya itu dia akurat. Jadi nanti kita tinggal edit sedikit saja. Nah, bahkan di bagian sini mungkin sedikit dari bagian tadi batas itu ya, bagian batas yang mungkin kita edit saja. Kita pakai tinggal diedit. Oh ya, kita kan ada seleksi. Jadi kita diselect saja, kemudian dia bisa langsung kita pakai yang nanti kita pakai film pasti. Dia tinggal kita tap sedikit saja, dia sudah langsung bisa sini itu sangat memudahkan ya kita sisi. Jadi ini sebelum dan sesudah. Di sini ada sesuaikan saja. Ini sebelumnya ada si mercusuar dan ini sesudahnya. Sebenarnya sangat rapi gitu dia algoritma si Photoshop itu. Oke. Bagaimana? Kira-kira bisa untuk content aware-nya? Sebenarnya saya rencananya saya mau kasih semacam apa ya, kuis berhadiah gitu ya. Tapi sudah ada kemarin si Maisa ya yang jawab ya, Maisa yang memberikan petunjuk. Maisa kalau salah ya, mana ada nggak Maisa di sini? Nggak hadir ya? Ya seperti itu. Oh ya, by the way, ada yang bisa ini nggak buat pixel art dari Photoshop nggak? Ada yang pernah, mungkin ada yang sudah pernah membuka membuat pixel art itu, atau mungkin buka commission untuk pixel art. Ada yang sudah mencoba pixel art? Saya pengen nyoba tapi nggak tahu caranya, Pak. Oh iya. Nggak gini juga, nggak sabar saya. Nggak sabar. Naruh pixelnya. Ya ada kok caranya. Kita pakai pensil ya. Jadi kan ada pakai brush, ada pakai pensil. Di Photoshop pakai pensil. Ya nanti bisa di pertemuan kapan ya. Tapi Jot nggak bisa offline ya, kayaknya nggak datang ya offline ya. Jot kan nggak ada. Saya nggak daftar sih kemarin, Pak. Oh ya, belum Tapi vaksin. kalau misalnya
Misalnya bisa datang, mungkin saya datang aja. Kok gitu? Enggak. Ya harus ada dokumennya dong. Kemarin kan teman-teman kan datang. Soalnya gini, soalnya terbatas. Kemarin tuh udah penuh, udah full sih dia. Kemarin udah full karena kan memang ada gini, ada mekanismenya kalau untuk perkuliahan offline, karena kan kita masih masa pandemi sebenarnya ini gitu. Tapi kalau nanti memang ada project untuk itu, bisa nanti disiapkan 2 sesi berarti dia. Tapi harus mahasiswanya harus udah vaksin belum? George sudah 2 kali vaksin? Udah keduanya, Pak. Oh, udah ya. Tapi orang tua gimana, mengizinkan nggak? Itu sebenarnya dari orang tua sih yang keputusannya. Kalau memang orang tua mengizinkan, kan ada surat izin dari orang tua itu. Tanda tangan. Nanti bisa saya buka lagi formnya gitu kalau memang perlu untuk offline. Misalnya ada project UTS atau UAS-nya, Anda perlu lab gitu, perlu menyediakan di lab ya, nanti saya buka lagi formnya. Siapa tahu ada rekan-rekan mahasiswa yang belum mengisi form tapi masih ingin kuliah offline itu dan sudah memenuhi syarat gitu ya. Oke, jadi dari saya seperti itu sih untuk yang review materi yang kemarin tentang retouching dari foto ya, retouching foto tadi. Lalu kita bisa juga menambahkan seperti tadi anak kecil tuh menambahkan giginya atau mengurangi juga bisa. Bahkan kita bisa memberikan warna gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu materi yang penting untuk dipelajari di komputer grafis, karena itu juga ada di materi itu, ada juga di sertifikasi ACA itu, Adobe Certified Associate gitu. Jadi kan ada banyak tuh materi-materinya. Jadi kita harus mempelajari. Kalau kita mau ikut sertifikasi itu, kita harus belajar Photoshop tuh sangat dalam, sangat detail gitu ya. Dari aspek misalnya tadi content aware, terus misalnya pixel itu gimana sih profil warna, bagaimana teknik-teknik tools itu, bagaimana propertiesnya, bagaimana kita buat filter, langkah-langkahnya, prosedural seperti apa, itu semua diatur. Jadi ada simulasi ujian gitu. Jadi penting sih kalau menurut saya untuk menguasai software ya, khususnya dalam pengolah image, baik yang dia berupa vektor atau bitmap gitu. Apalagi nanti ada sertifikasinya. Jadi bagus sekali kalau Anda tersertifikasi itu. Oke. Gitu saja. Rekan-rekan ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Tapi untuk minggu depan untuk kuliah offline-nya kita off dulu ya. Jadi karena ada galungan yang bertepatan hari Kamis itu ada galungan, manis galungannya. Jadi kita off untuk Kamis depan, tapi untuk yang online-nya masih bisa jalan antara hari Jumat atau hari Sabtu. Nanti informasinya menyusul gitu ya. Oke. Dari saya sih cukup sedemikian. Kalau dari rekan-rekan ada yang ingin disampaikan, silakan sebelum saya tutup. Sudah jelas ya. Oke. Baik ya. Ini kan saya rekam kemarin tuh saya sempat ada trouble audionya bermasalah. Tapi sekarang mudah-mudahan saya sudah rekam dengan dua cara nih, metode dengan Google Meet-nya, di Google Meet-nya dan juga di Camtasia gitu ya. Oke. Rekamannya nanti akan saya upload di YouTube dan seperti biasa akan saya share setelah saya selesai renderingnya gitu ya. Baik, kalau begitu untuk online session pagi ini saya akhiri sampai di sini ya rekan-rekan ya. Jadi kita ketemu di online session yang mendatang di minggu depan. Untuk harinya apakah hari Jumat atau hari Sabtu menyusul ya, nanti akan saya sampaikan. Selamat merayakan galungan untuk rekan-rekan yang merayakan. Saya akhiri online session sampai pada materi ini ya. Nanti kita sambung lagi di online session minggu depan karena offline-nya kan off, tidak berjalan. Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan.
Sampai jumpa minggu depan. Semoga semuanya senantiasa sehat. Terima kasih. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga.